Ini kabar mengejutkan ya. Dua sekaligus mengejutkan ya. Yang pertama terkait jasa Jokowi, yang kedua terkait Budi Ari. Yang kita tahu kedua orang ini yang begitu sangat dekat kita ketahui. Budi Ari adalah ketua umum pro Jokowi yang ada di balik kesuksesan Jokowi menjadi presiden. Kurang lebih begitu. Dan sekarang kita akan melihat membuka dua tabir yang terungkap dalam waktu yang kurang lebih bersamaan. Kita lihat yang pertama, ada 3 orang, mungkin 4 ya, tambahannya ada 1 yang memperlihatkan ijazahnya, keaslian ijazahnya yang konon katanya sama dengan Pak Jokowi, tapi Pak Jokowinya tidak pernah memperlihatkan. Ketiganya adalah komisaris BUMN. Wow, pantas saja bela mati-matian Pak Jokowi ya. Ya sudah dikasih jabatan. Belasan teman kuliah satu angkatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkumpul di Fakultas Kehutanan UGM. Mereka berasal dari keluarga alumni Fakultas Kehutanan UGM Jalan Mampus tahun 1980. Belasan teman Jokowi tersebut menggunakan ijazah kelulusan mereka. Ijazah tersebut sebetulnya sama dengan ijazah kelulusan yang dimiliki Presiden ke-7 Joko Widodo tahun 1980. Rekan seangkatan kami, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, keabsahan ijazahnya yang dipersoalkan. Dan perlu saya tekankan, ijazah ini adalah ijazah tanda kelulusan Fakultas Kehutanan UGM, bukan ijazah yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memastikan bahwa rekan kami Insinyur Joko Widodo adalah bagian dari alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. It's clear. Yang pertama, postingan dari oposisi 8800, Johan Utama Serbatasari. Ini kayaknya typo ya, bukan Serbatasari tapi Perbatasari, P bukan S. Komisaris PT Inhutani 5, dia menjabat sejak 25 Februari 2022. Lahir di Jakarta tahun 60. Kemudian yang kedua, Frono Jiwo, Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara 14. Lahir 61. Nah, ini orang-orangnya yang ada di sini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Mustafa Iskandar, saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia. Ini sempat diwawancara di televisi ya, yang menunjukkan juga ijazahnya. Kawan kampus mengungkap ijazah Jokowi. Ada lagi ini Saminuddin Baruritu, tapi ini tidak terdeteksi ini komisaris atau bukan. Kalaupun komisaris, komisarisnya di mana? Jadi kita akan coba cek ya, kebenaran dari informasi yang diposting di sini ya. Johan Utama Perbatasari yang salah menunjukkan ijazah seangkatan dengan Pak Jokowi. Nah, kita lihat dulu ke atasnya ya. Nah, PT Inhutani 5, Dewan Komisaris. Ada nih. Jadi Perbatasari bukan Serbatasari. Menjabat komisaris PT Intani 5 sejak 2022. Ia merupakan lulusan Fakultas Kehutanan Universitas UGM tahun 85. Barengan dengan Pak Jokowi ya. Karir sebelumnya sebagai Dirut Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Kayu di Direktorat Jenderal PHPL Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, lumayan, pindah-pindah tetap dapat jabatan yang bagus. Ini yang pertama, Johan Utama Perbatasari. Yang kedua, cek dulu ke sini ya. Ini kan Johan Utama Perbatasari. Yang kedua, Frono Jiwo.
Kita cek, benar nggak? Nah, dapat kabarnya, kunjungan Pronojiwo ke unit-unit kebun jelang legal day one. Ini kabar tahun 2023. Jadi, valid ya, informasinya valid karena di sini ada beritanya. Sebagai komisaris independen PT Perkebunan Nusantara Pronojiwo. Kita nggak usah bahas beritanya, orangnya aja kebenaran ini benar gitu ya. Yang ketiga, nah ini nih, Mustafa Iskandar. Kita cek di Pupuk Indonesia BUMN Pupuk Indonesia Our Leadership. Ini di jajaran direksi, kemudian di bawahnya ada jajaran komisaris. Nah, ini Mustafa Iskandar, independen komisioner. Jadi fix juga betul ya, ini komisaris. Jadi orang-orang yang dapat jabatan komisaris dari Jokowi, kawan-kawan seangkatannya, katanya begitu ya, mendapatkan kecukupan lah. Jadi sekarang ya sedikit timbal balik lah, tunjukkan ya, bantu dong gitu ya, kurang lebih begitu. Nah, tak kalah menarik dalam konteks ijazah juga sekarang mulai bertebaran, bertambah testimoni atau penjelasan dari orang-orang terkait dengan posisi ijazah ini. Menurut Profesor Yusuf Leonard, guru besar USU Universitas Sumatera Utara ya kalau tidak salah. Waktu beliau kuliah mulai tahun 80-an ada aturan tertulis yang juga berlaku di seluruh Indonesia bahwa mahasiswa yang memiliki IPK mungkin maksudnya ya, di bawah 2 otomatis DO. Tidak bisa gitu, tidak bisa lulus lah intinya. Mungkin DO mungkin mengulang gitu. Coba kita cek. Karena begini, kami waktu kuliah tahun 80 itu kan dari pergeseran dari dari Desember ke Juni, Pak. Jadi kami masuk Juni kan. Itu sudah aturan tertulis di seluruh Indonesia bahwa IP di semester 4 itu ada penilaian, Pak. Semester 4 ada penilaian bahwa IP 2,5 ke atas berhak tulis skripsi. Oke. IP 2,5 ke sampai 2 berarti dia berhak tulis makalah. Tidak penelitian kan? Sedangkan IP di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi di Tempo 29 Juni 2013 dia DO, Pak. Dia DO. Makanya Karena IP dia nggak sampai 2. iya nggak sampai 2. Makanya dia otomatis dia DO, tidak mungkin dia. Menurut peraturan Peraturan yang berlaku pada saat kami kuliah. waktu mulai tahun 80. Tahun 80. Nah itu ya. Jadi bagi saya itu DO. Nah kalau misalnya dia sudah DO, tidak mungkin dia tulis skripsi, Pak. Apalagi kan sekarang kalau kita lihat skripsinya tidak disahkan oleh dekan, Pak. Yang menurut data yang saya dapat dari Rismon itu, yang tanda tangannya 1 orang. Padahal kalau kita mau ini kan penguji semua tanda tangan kemudian disahkan oleh dekan kan? Tidak. Nah sekarang bagaimana? Nah, itu buktinya dia tidak mungkin punya ini skripsi, Pak. Bagaimana orang ini IP 2, di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi kemudian dia bisa skripsi? Tidak mungkin, Pak. Kemudian sampai ke tingkat Prof dari penulisan makalah, artinya dari 2 ke 2,5 makalah kan, 25 ke atas ini skripsi. Kemudian katanya saya dengar juga itu dalam debatnya Prof dengan Dian Sandi, dia katanya KKN juga. Apa ada KKN juga waktu itu? Enggak, selama ini kan di semua UGM banyak orang kan sudah tanya di mana KKN dia. Kan tidak ada. Kalau Prof? Kalau saya KKN di desa namanya Desa Liliba. Desa Liliba Kabupaten Kupang Tengah, dulu Kabupaten Kupang Tengah. Saya KKN di situ. Itu wajib, Pak. Jadi sebelum kita mau penelitian, kita KKN dulu, Pak. Jadi kadang waktu itu kan Ya, begitu ceritanya. Jadi makin terkuak, makin banyak orang bicara, membongkar fakta-fakta yang terjadi pada saat itu. Baik, kita langsung lanjutkan. Di sebelahnya, ini penjelasan Dr. Tifa. Ya. Ini terkait SMA-nya nih. Kalau tadi disebut tidak mungkin dia bisa nyusun skripsi kalau IPK-nya di bawah 2. Artinya, kalaupun nggak DO, ya kita ngalamin lah, walaupun di tahun-tahun yang berbeda ya, tahun 90-an lebih. Nah, ini
ya ngulang gitu, harusnya ngulang dulu baru sampai dia dapat yang bagus, IPK-nya 2,5 minimal, ya baru dia bisa nyusun skripsi, kan kurang lebih begitulah. Nah, Sukijo adalah nama kepala sekolah SMA 6 Surakarta sebelum kemudian dipindah tugaskan ke SMAN Sukoharjo. Sukijo ini nama kepala sekolah waktu Jokowi SMA-nya di sana, begitu katanya ya. Namanya sama-sama Sukijo, NIP sama, artinya betul-betul orang yang sama. Tapi kenapa tanda tangannya beda? Ya Allah, seandainya potongan ijazah SMA di atas itu palsu, artinya betul-betul malapetaka Indonesia. Jadi di sini disampaikan oleh Tamim Pardede ya. Insya Allah 100% ijazah Jokowi memang palsu katanya. Ini didasarkan pada tanda tangan Dr. Andes Sukijo yang berbeda di atas ini dengan yang di bawah. Ya, memang ada kemiripan tapi bedanya terlalu banyak tanda tangan yang atas dengan yang bawah ya. Kalau yang atas ini, apalagi yang di sebelah sini lurus menjulang ke atas, di sini tidak ada, ini rata. Ya, ini juga sama menjulang ke atas, yang pertama yang ini rata. Biasanya nggak sejauh itu, walaupun mungkin ada perbedaan tapi tidak signifikan perbedaannya. Nah, ini yang terkait dengan ijazah Jokowi yang kemudian dibela oleh para komisaris BUMN, ya alias kawan-kawannya Pak Jokowi sendiri.